Perang Rusia versus Ukraina. Hujan rudal di Ukraina Timur. Rusia terus mendominasi serangan ke wilayah Ukraina Timur. Pasukan negeri beruang merah tersebut berhasil merebut sejumlah kota dalam serangan yang berlangsung sejak Februari 2022 lalu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa sebagai hasil operasi ofensif yang sukses, komando Ukraina mulai kehilangan kendali atas unit militer sejumlah unit militernya. Musuh menderita kerugian yang signifikan ke segala arah. Selama 24 jam terakhir, senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia menghantam titik penempatan sementara Brigade Artileri Mekanis ke-92 dan ke-40 Ukraina di kota Kharkov, di mana ada sekitar 200 prajurit Ukraina dan hingga 19 buah peralatan militer, ujar Igor dalam keterangan resminya Senin 4 Juli 2022. Sementara itu, senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia menghancurkan 7 pos komando dalam sehari, termasuk Brigade Udara ke-25 di wilayah Severodonetsk di Donetsk, 2 depot dengan amunisi dan senjata roket dan artileri di Ivano-Darivka dan Artemovsk dari Donetsk, baterai jet Grad, beberapa sistem roket, serta tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina di 16 distrik. Di sisi lain, selama pertempuran kontra baterai, senjata presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia mengenai 4 peleton Ukraina dari beberapa sistem roket peluncuran di daerah Tarasovka, Novaya Poltavka, Ulyanovsk di Donetsk. Adapun penerbangan operasional taktis dan tentara, pasukan rudal dan artileri menghantam 2 pos komando Ukraina, 3 depot amunisi di wilayah Spornoy di Donetsk, serta peralatan tenaga kerja dan militer dari angkatan bersenjata pasukan Ukraina di distrik ke-61. Sedangkan pertempuran udara di daerah Yelznaya Polyana di Republik Rakyat Donetsk, seorang pasukan Rusia menembak jatuh Su-25 dari Angkatan Udara Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina per hari di distrik Konstantinovka, Avdiivka, dan Republik Rakyat Donetsk, Kornokovka, Kochubevka, Ivanchukovka dari wilayah Kharkiv, Shevchenkov dari wilayah Zaporizhzhia, dan Tomina Balka dari wilayah Kherson, Imbu Igor. Juga 11 peluru MLRS Uragan dicegat di area pemukiman Sukaya Kamenka, Delgenka dari wilayah Kharkov, Avdiivka, Yasinovataya dari Republik Rakyat Donetsk, Popasnaya dari Republik Rakyat Luhansk. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 230 pesawat, 134 helikopter, 1.448 kendaraan udara tak berawak, 353 sistem rudal anti pesawat, 3.904 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 706 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda, 3.084 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 4.002 unit kendaraan militer khusus Ukraina hancur. Peristiwa yang ditakutkan itu akhirnya tiba ketika Rusia akhirnya menyerang Ukraina lewat darat, udara, dan laut pada Kamis. Serangan Rusia tersebut dikutip dari Associated Press adalah serangan terbesar dari satu negara ke negara lain di Eropa sejak era Perang Dunia Kedua. Hari ini, rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina. Tentara Rusia dilaporkan mencoba memasuki perbatasan ke bagian timur Chernihiv, Kharkiv, dan Luhansk. Tentara Rusia juga mendarat dari laut melalui kota-kota pelabuhan seperti Odessa dan Mariupol di selatan. Ledakan terdengar sebelum subuh di ibu kota Kiev yang berpenduduk 3 juta jiwa. Suara tembakan terdengar, sirine berputar, dan jalanan dipenuhi dengan kepadatan karena penduduk Kiev mencoba keluar dari kota tersebut. Presiden Ukraina menilai serangan Rusia seperti Nazi di Perang Dunia II. Presiden Rusia mengizinkan operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina. Pasukan Rusia memasuki Ukraina sementara Presiden negara itu Volodymyr Zelensky berbicara kepada bangsa itu untuk mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Puing-puing benda tak dikenal setelah ledakan di Kiev, Ukraina, 24 Februari 2022. Presiden Rusia mengizinkan operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina. Pasukan Rusia memasuki Ukraina sementara Presiden negara itu Volodymyr Zelensky berbicara kepada bangsa itu untuk mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Peristiwa yang ditakutkan itu akhirnya tiba ketika Rusia akhirnya menyerang Ukraina lewat darat, udara, dan laut pada Kamis 24 Februari 2022. Serangan Rusia tersebut dikutip dari Associated Press adalah serangan terbesar dari satu negara ke negara lain di Eropa sejak era Perang Dunia II. Hari ini rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina. Tentara Rusia dilaporkan mencoba memasuki perbatasan ke bagian timur Chernihiv, Kharkiv, dan Luhansk.
Tentara Rusia juga mendarat dari laut melalui kota-kota pelabuhan seperti Odessa dan Mariupol di selatan. Ledakan terdengar sebelum subuh di ibu kota Kiev yang berpenduduk 3 juta jiwa. Suara tembakan terdengar, sirine berputar, dan jalanan dipenuhi dengan kepadatan karena penduduk Kiev mencoba keluar dari kota tersebut. Asap hitam mengebul dari markas pusat intelijensi Ukraina pasca ledakan di Kiev tengah hari. Semuanya merupakan buntut dari kegagalan diplomasi Barat untuk menghindari peperangan dan menahan ambisi besar Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan melalui akun Twitternya, Rusia sudah menyerang Ukraina sejak pagi. Serangan tersebut dinilainya mirip dengan aksi kelompok Nazi Jerman di saat Perang Dunia II mulai hari ini. Negara kita ada di sisi lain sejarah dunia. Rusia sudah mulai menjalani niat jahatnya, tapi Ukraina akan membela dirinya dan tidak akan menyerahkan kebebasannya apapun yang ada di pikiran Moskow. Puing-puing benda tak dikenal setelah ledakan di Kiev, Ukraina 24 Februari 2022. Presiden Rusia mengizinkan operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina. Pasukan Rusia memasuki Ukraina sementara Presiden negara itu Volodymyr Zelensky berbicara kepada bangsa itu untuk mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Peristiwa yang ditakutkan itu akhirnya tiba ketika Rusia akhirnya menyerang Ukraina lewat darat, udara, dan laut pada Kamis 24 Februari. Serangan Rusia tersebut dikutip dari Associated Press adalah serangan terbesar dari satu negara ke negara lain di Eropa sejak era Perang Dunia II. Hari ini rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina. Tentara Rusia dilaporkan mencoba memasuki perbatasan ke bagian timur Chernihiv, Kharkiv, dan Luhansk. Tentara Rusia juga mendarat dari laut melalui kota-kota pelabuhan seperti Odessa dan Mariupol di selatan. Ledakan terdengar sebelum subuh di ibu kota Kiev yang berpenduduk 3 juta jiwa. Suara tembakan terdengar, sirine berputar, dan jalanan dipenuhi dengan kepadatan karena penduduk Kiev mencoba keluar dari kota tersebut. Asap hitam mengebul dari markas pusat intelijensi Ukraina pasca ledakan di Kiev tengah hari. Semuanya merupakan buntut dari kegagalan diplomasi Barat untuk menghindari peperangan dan menahan ambisi besar Presiden Rusia Vladimir Putin. Puing-puing benda tak dikenal setelah ledakan di Kiev, Ukraina 24 Februari 2022. Presiden Rusia mengizinkan operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina. Pasukan Rusia memasuki Ukraina sementara Presiden negara itu Volodymyr Zelensky berbicara kepada bangsa itu untuk mengumumkan pemberlakuan darurat militer. Peristiwa yang ditakutkan itu akhirnya tiba ketika Rusia akhirnya menyerang Ukraina lewat darat, udara, dan laut pada Kamis 24 Februari 2022. Serangan Rusia tersebut dikutip dari Associated Press adalah serangan terbesar dari satu negara ke negara lain di Eropa sejak era Perang Dunia II. Hari ini rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina. Tentara Rusia dilaporkan mencoba memasuki perbatasan ke bagian timur Chernihiv, Kharkiv, dan Luhansk. Tentara Rusia juga mendarat dari laut melalui kota-kota pelabuhan seperti Odessa dan Mariupol di selatan. Ledakan terdengar sebelum subuh di ibu kota Kiev yang berpenduduk 3 juta jiwa. Suara tembakan terdengar, sirine berputar, dan jalanan dipenuhi dengan kepadatan karena penduduk Kiev mencoba keluar dari kota tersebut. Asap hitam mengebul dari markas pusat intelijensi Ukraina pasca ledakan di Kiev tengah hari. Semuanya merupakan buntut dari kegagalan diplomasi Barat untuk menghindari peperangan dan menahan ambisi besar Presiden Rusia Vladimir Putin.